Kalau lo pernah merasakan burnout, lo nggak sendirian. Menurut riset dari Gallup, 76% karyawan pernah merasakan burnout. Even gue pun juga pernah merasakannya. Di video ini, gue akan jelasin tentang tanda-tandanya kita lagi burnout, apa bedanya burnout sama stres, dan 3 step untuk menanggulanginya. Yuk, kita mulai dengan tanda-tandanya. Sebelum ngomongin tanda-tandanya, ada baiknya kita ngebahas definisi dari burnout itu sendiri. Menurut World Health Organization, burnout adalah sebuah sindrom yang terjadi karena stres pekerjaan kronis yang tidak berhasil di-manage secara baik. Burnout adalah sebuah fenomena yang spesifikly terjadi di tempat kerja, sehingga penggunaan istilah burnout sebaiknya tidak digunakan di area kehidupan yang lain. Apa nih ciri-cirinya atau tanda-tandanya seseorang itu terkena burnout? Ada 3. Yang pertama adalah kelelahan. Kita gampang capek, kita nggak bisa tidur, nggak memiliki nafsu makan, dan sehari-hari rasanya nggak berenergi. Yang kedua adalah sinis. Kita cenderung apatis, pesimis, dan malah negatif ketika kita itu berinteraksi sama orang lain. Dan yang ketiga adalah kita tidak efektif professionally. Jadi kita itu tidak produktif, sulit buat berkonsentrasi, dan juga lama dalam mengerjakan hal yang biasanya kita dapat lakukan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, setelah paham tanda-tandanya kita burnout, sekarang kita saatnya membedakan apa sih bedanya antara stres dan burnout. Ada 3 perbedaan utama. Yang pertama adalah perkara durasi. Burnout adalah sebuah stres yang tidak berhasil di-manage dan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Lamanya berapa lama sih? Gue sih sebenarnya nggak punya reference, tapi kalau menurut gue ya mungkin kurang lebih sekitar 3-6 bulan. Sedangkan stres biasanya bisa aja terjadi dalam jangka waktu singkat. Bayangin misalnya lo itu akan memberikan presentasi di depan presiden direktur dan lo merasa, waduh tekanannya besar banget. Nah, itu lebih ke stres, bukannya burnout. Perbedaan yang kedua adalah dari harapan. Ketika kita itu stressful, kita sebenarnya tetap memiliki harapan dan tetap merasakan semangat. Sedangkan ketika kita merasakan burnout, kita tidak merasa memiliki harapan, kita merasa hal yang kita kerjakan itu sia-sia, sehingga kita nggak merasa ada gunanya melakukan hal yang ini. Perbedaan yang ketiga adalah soal peduli. Ketika kita stres, itu sebenarnya kita lagi peduli yang berlebihan. Sedangkan kalau kita burnout, kita bahkan terlalu capek untuk peduli. Perbedaan ini penting karena ini akan menentukan gimana sih cara kita nge-treat 2 hal ini karena mungkin akan agak berbeda. Dari pengalaman gue, kalau misalnya menghadapi stres, biasanya solusinya bisa sifatnya taktikal, sedangkan kalau burnout biasanya membutuhkan langkah-langkah yang lebih intensional supaya ini nggak menjadi lebih parah. Nah, gimana nih caranya kita mengatasi burnout? Ada 3 step yang mau gue share. Yang pertama adalah untuk understand boundary kita dan mengkomunikasikannya terhadap teman kerja kita. Nah, sebagai orang Indonesia, gue bisa relate banget bahwa kadang-kadang kita itu nggak enakan kalau kita menolak pekerjaan atau kita memiliki request tertentu sama teman pekerjaan kita. Ini dinamakan human giver syndrome, karena kita suka membagi dan membagi. Sebenarnya ini bukan hal yang buruk, tapi kalau dilakukan dengan kadar yang kurang tepat, bisa jadi nggak oke. Gua waktu itu tertohok ketika membaca sebuah artikel dari Harvard Business Review yang menceritakan tentang fenomena korporat atlet. Seperti yang kita tahu, seorang atlet ketika mereka mau perform secara optimal di hari kejuaraan, mereka itu memiliki gabungan antara latihan dengan sangat keras dan terstruktur, ditambah mereka memiliki pola istirahat dan nutrisi yang oke. Nah, artikel itu argue bahwa sebenarnya kita sebagai pekerja kantoran juga perlu menerapkan praktis-praktis yang dilakukan oleh atlet ini, terutama berhubungan dengan istirahat. Karena itulah yang membuat kita dapat melakukan performance yang oke dalam jangka waktu yang lama.
Dengan kesadaran itu, gue jadi sadar bahwa ketika gue memperjuangkan well-being gue, atau ketika gue memiliki request, yang dimana tujuannya adalah supaya gue nggak burn out, itu sebenarnya gue nggak menjadi orang yang egois. Justru gue memikirkan gimana nih supaya arrangement ini bisa win-win buat gue dan juga buat tim gue. Setelah tahu apa nih kira-kira yang bikin kita itu bisa tetap selamat dari burnout, saatnya mengkomunikasikan terhadap anggota tim kita. Caranya gimana? Contohnya nih, misalnya kita dikasih kerjaan baru banget, dan kita tahu kalau misalnya kerjaan ini deadline-nya dikasih 2 hari lagi, maka artinya malam ini dan malam besoknya kita itu bakal lembur. Nah, kalau kita masih terjebak di human giver syndrome, yang kita lakukan adalah, oke kak, siap, bisa, gitu. Padahal kita tahu bahwa kita akan ngorbanin diri kita sendiri. Sedangkan, kalau kita itu memperhatikan well-being kita seenggaknya akan nanya dulu, kak, gue paham bahwa ini tuh adalah kerjaan yang penting. Tapi penasaran deh, apakah sebenarnya ini harus dikerjakan 2 hari lagi, atau sebenarnya deadline-nya bisa kita mundurin? Let's say misalnya deadline-nya nggak bisa dimundurin, dan kita coba argue lagi secara scope pekerjaannya. Karena misalnya kayak, oke kak, kalau misalnya memang butuhnya 2 hari lagi, mungkin kita nggak bisa melakukan analisis sedalam itu. Kalau misalnya kita prioritasin di hal-hal ini aja gimana? Dan di banyak kasus, biasanya mereka akan willing untuk mengakomodasi hal tersebut. Sayangnya, kitanya aja yang suka menahan diri kita sendiri untuk nggak mengkomunikasikan hal yang sebenarnya penting buat kita. Jadi, coba aja dulu, siapa tahu ternyata itu negotiable. Step yang kedua adalah memiliki kehidupan di luar dunia kerja. Kenapa ini penting? Karena dengan kita memiliki kehidupan di luar dunia kerja, artinya kita bekerja dengan jam yang lebih pendek. Sehingga kita mengurangi waktu yang kita pakai untuk terlalu perfeksionis terhadap pekerjaan kita. Karena menurut riset, ternyata orang-orang yang perfeksionis itu cenderung lebih rentan untuk terkena burnout. Kalau lo merasa diri lo perfeksionis, mungkin lo boleh tonton video ini supaya belajar juga gimana caranya supaya bisa memanage level perfeksionisme lo ke level yang lebih sehat. Nah, apa nih kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan di luar pekerjaan yang bikin kita lebih kebal atau bisa menangani burnout? Yang pertama adalah olahraga. Gue menemukan ini waktu gue baca buku Burnout karangan dari Emily dan Amelia Nagoski. Di buku itu mereka menjelaskan bahwa ketika kita berolahraga, kita itu memutus yang namanya stress cycle. Karena ketika kita lagi stres, tubuh kita itu merilis hormon yang dimana tubuh kita itu menunggu kode kapan nih stres hormon ini sebaiknya berhenti. Dan salah satu caranya untuk menghentikan stres hormon tersebut adalah dengan berolahraga. Maka dari itu, biarpun misalnya mager, tapi ketika kita baru selesai berolahraga, rasanya badan kita itu rileks banget. Dan gue merasa setelah itu gue lebih siap buat bekerja. Hal lain yang bisa dilakukan juga adalah membangun social circle. Seringkali ketika gue ngerasa bahwa, aduh gue nih kayaknya orang paling menderita, kayaknya kerjaan gue yang paling susah. Tapi ketika gue catch up sama teman-teman gue jadi sadar bahwa setiap dari kita tuh punya kesulitannya masing-masing. Sayangnya ketika kita lagi burnout dan kita nggak melihat harapan, kita fokus sama penderitaan kita sendiri. Padahal sebenarnya bukan kita aja kok yang memiliki kesulitan. Ini yang bikin gue memiliki ekspektasi yang lebih terkalibrasi bahwa ya kalau misalnya kerjaan kita susah, itu hal yang wajar-wajar aja, karena ternyata ini fenomena yang dialami sama orang lain juga. Hal lain yang bisa dicoba juga adalah volunteering. Menurut psikologis Adam Grant, ketika kita lagi burnout, justru dengan volunteer, kita mendapatkan energi lebih. Kenapa? Karena kita bisa langsung melihat dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Misalnya kita ngajar bahasa Inggris, atau kita bakti sosial ke panti asuhan. Maka dari itu, cobain deh volunteering kalau lo lagi merasakan burnout. Step yang ketiga adalah fokus terhadap gain, bukan gap. Kita sebagai high performer sering banget fokus sama apa yang kita belum capai dan tidak merayakan apa yang udah kita capai. Maka dari itu, gue menyarankan banget untuk lo sering-sering melakukan gratitude journaling, di mana setiap malam kita tulis 3 hal yang kita syukuri atau yang kita capai hari ini. Bukan berarti hal tersebut adalah kita dipromosi atau kita ditepuk tanganin sama satu departemen, tapi bisa jadi progres kita adalah hari ini kita kontribusi 2 kalimat di meeting, karena sebelumnya kita cuma kontribusi 1 kalimat.
Kalau butuh perubahan yang lebih radikal, soal gimana kita lebih menghargai gain daripada gap adalah untuk menyadari bahwa seringkali ekspektasi yang diberikan ke kita oleh diri kita sendiri seringkali tidak wajar. Kita banyak kemakan sama narasi-narasi yang muncul dari perkataan orang lain bahwa di umur 30 tahun harus sudah punya sekian miliar, harus sudah menikah, harus sudah punya rumah, harus sudah jadi manajer, dan juga ekspektasi-ekspektasi lainnya. Seringkali ekspektasi tersebut nggak realistis. Dan ketika kita paham bahwa ekspektasi itu nggak realistis, kita lebih likely untuk bisa menerima bahwa wajar banget ketika kita tidak mencapai ekspektasi tersebut. Ini di-backup by sebuah research. Karena di dalam sebuah ujian, di mana ketika orang-orang yang mendapat nilai jelek, mereka kecewa. Tapi ketika mereka dikasih tahu bahwa, ujian lo tuh dicurangin loh, emang kunci jawabannya aja, kita bikin semua jawabannya salah, makanya nilai lo nggak akan bagus. Dan ketika mereka tahu bahwa mereka mengalami ujian dengan situasi di mana mereka di-expect hal yang tidak realistis, maka mereka lebih bisa menerima kalau mereka tidak mencapai target. Itu dia yang bisa lo lakukan ketika lo berada dalam situasi burnout. Kalau lo butuh resource tambahan untuk menjaga tingkat well-being lo di kantor, lo boleh tonton video ini untuk paham kenapa kita sering anxious, dan video ini untuk rilis emosi negatif yang lagi lo rasain. See you next time.